Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desi Pratiwi dari kelas akuntansi C akan mempresentasikan mengenai teori biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang yang akan diproduksi perusahaan tersebut. Ada dua macam. Yang pertama, biaya eksplisit yang berupa pembayaran uang. Contohnya tuh kayak biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, tanah, bangunan, dan yang lainnya. Lalu ada biaya implisit yang tersembunyi. Tidak terlihat ini itu contohnya kayak biaya penyusutan modal. Lalu faktor-faktor biaya produksi yang pertama itu ada sumber daya alam, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, modal, lalu ada pengusaha dan kewirausahaan. Biaya produksi itu dalam jangka waktu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek adalah jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Terbagi menjadi dua macam, yaitu biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Biaya total dan jenisnya itu ada 3, seperti pada PPT. Lalu kurvanya seperti pada PPT. Kurva Vicos berbentuk horizontal, karena nilainya tidak berubah berapapun banyak barang yang diproduksi. Lalu kurva variable cost dimulai dari titik 0 karena semakin lama semakin bertambah tinggi. Lalu kurva total cost. Kurva total cost ini adalah hasil penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Oleh karena itu dimulai dari pangkal fixed cost. Lalu ada biaya rata-rata. Ada 3, meliputi average fixed cost, average variable cost, average cost. Lalu kurvanya berbentuk seperti pada PPT. Kurva ini berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menggambarkan semakin besar jumlah produksi, semakin kecil biaya tetap rata-ratanya. Kurva ini hampir menyerupai berbentuk U. Lalu ada marginal cost, adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan 1 unit produksi. Biaya marginal ini tidak mempengaruhi fixed cost, tetapi akan menambah variable cost. Lalu contoh penerapan biaya produksi dalam tabel seperti berikut. Average cost diperoleh dari total cost dibagi quantity. Lalu untuk mencari average fixed cost diperoleh dari fixed cost dibagi quantity. Lalu untuk mencari variable cost yaitu dari untuk mencari rata-rata variable cost yaitu dari variable cost dibagi quantity. Untuk mencari marginal cost itu dari perubahan total cost dibagi perubahan Q. Misalnya ketika pada contoh yang kedua, perubahan total cost-nya dari 150 dikurangi 100, maka diperoleh 50. Lalu perubahan kuantitinya 6 dikurangi 2, diperoleh 4. Maka marginal cost-nya 12,5, diperoleh dari 50 dibagi 4. Selanjutnya adalah biaya produksi jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan dan tidak ada biaya tetap. Long run average cost atau LRAC, kurvanya seperti pada PPT.
kurva LRASH ini menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Dibentuk dari kurva average cost yang tak terhingga. Kurva long run average cost ini berbentuk berupa garis lengkung berbentuk U. Kurva ini menyinggung berbagai kurva average cost. Titik persinggungan ini yang akan menunjukkan biaya produksi yang optimum atau minimum pada berbagai tingkat produksi jangka panjang. Selanjutnya ada biaya marginal jangka panjang. Itu hampir sama dengan biaya marginal jangka pendek. Biaya marginal jangka panjang ini mengukur perubahan biaya total jangka panjang per unit perubahan output. Lalu ada biaya total jangka panjang, adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan bersifat variabel. Selanjutnya adalah skala ekonomi dan tak ekonomi. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi bentuk dari kurva LRASH. Economy of scale atau skala ekonomi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Pada keadaan ini ditunjukkan oleh bagian kurva LRASH yang semakin turun. Faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah spesialisasi faktor produksi. Setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja, sehingga produktivitas bertambah tinggi dan akan menurunkan biaya per unit. Lalu ada pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Produksi yang makin tinggi menyebabkan bahan-bahan mentah dan peralatan produksi yang digunakan semakin banyak, sehingga biaya per unit semakin murah. Lalu yang ketiga, memungkinkan produksi sampingan atau by-product diproduksi. Ada kalanya perusahaan itu terdapat barang-barang terbuang atau waste. Jika jumlahnya cukup banyak, dapat diolah menjadi barang produksi sampingan. Kegiatan ini akan menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang keempat adalah mendorong usaha lain. Ketika perusahaan menjadi sangat besar, memunculkan permintaan untuk mengembangkan kegiatan usaha di bidang lain. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa-jasa kepada perusahaan yang besar akan berkembang. Berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Selanjutnya adalah skala tak ekonomi atau diseconomies of scale. Apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata yang menjadi semakin tinggi, diwujudkan oleh kegiatan produksi yang menurun efisiensinya. Ditunjukkan dengan kurva LRASH yang bertambah tinggi. Keadaan ini disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi semakin besar, sehingga menimbulkan kerumitan dalam mengatur dan memimpin. Selanjutnya adalah bentuk kurva LRASH. Bentuk kurva nomor yang pertama itu kurvanya akan mengalami penurunan dan yang cepat dan akan mengalami kenaikan yang cepat pula. Pada umumnya terdiri dari banyak perusahaan dan masing-masing berukuran kecil. Yang kedua adalah kurva yang kedua itu pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi juga tak berlangsung lama, diikuti oleh kurva LRASH yang datar yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Terjadi pada beberapa perusahaan kecil dan besar. Lalu yang kurva nomor 3 itu biasanya
industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan ukuran sangat besar dan jumlahnya perusahaan relatif sedikit. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.